Apa itu balance scorecard? Balance scorecard terdiri dari dua kata, balance dan scorecard. Balance itu artinya berimbang, yaitu kinerja diukur dari dua sisi, keuangan dan non-keuangan. Sedangkan scorecard artinya kartu skor, yaitu alat untuk merencanakan dan mencatat capaian. Jadi, balance scorecard adalah alat pengukuran kinerja perusahaan yang diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Selanjutnya, apa saja manfaatnya? Balance scorecard punya banyak manfaat. Pertama, memberikan arahan yang jelas dan terstruktur. Kedua, semua target bisa dihitung dengan ukuran yang pasti. Ketiga, membantu melihat dampak kinerja dan melacak sejarahnya. Keempat, alat ini fleksibel sehingga bisa dipakai di berbagai kondisi dan membuat organisasi lebih strategis. Serta terakhir, mempermudah komunikasi, memperjelas tanggung jawab, serta juga membantu memvisualisasikan tujuan dengan lebih konkret. Namun, ada pula beberapa kekurangan. Kekurangannya antara lain, hubungan sebab akibat sering dianggap terlalu sederhana, validasi indikator masih terbatas, dan integrasi antara strategi dan operasional kurang kuat. Fokusnya pun cenderung internal sehingga kurang memperhatikan perubahan eksternal. Bahkan dalam beberapa kasus, balance scorecard kurang efektif untuk mendukung keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, bagaimana konsep dari balance scorecard? Terdapat 4 konsep dari balance scorecard. Yang pertama itu ada perspektif pelanggan, di mana perspektif ini melihat setiap aktivitas bisnis sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga keberhasilan jangka panjang bisa tercapai. Nah, matriks yang digunakan dalam perspektif ini yang pertama itu ada customer core measurement dan customer value proposition. Kemudian ada perspektif keuangan. Perspektif ini melihat kinerja perusahaan dari sisi keuangan, dan matriks yang digunakan dalam perspektif ini ada net profit margin atau NPM, di mana ini mengukur seberapa efisien perusahaan mengubah pendapatan menjadi suatu laba bersih. Kemudian ada return on asset atau ROA, di mana ini menilai seberapa efisien aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan suatu laba. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. Nah, ini tuh menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan suatu laba. Lalu ada arus kas atau cash flow. Dan ini tuh perspektifnya melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai. Selanjutnya ada perspektif bisnis internal. Nah, di sini kita melihat seberapa baik sih perusahaan menjalankan proses internalnya, mulai dari inovasi, operasi, hingga layanan setelah penjualan. Dan proses dari perspektif ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu proses inovasi dan juga proses operasional. Untuk proses inovasi sendiri, dia ini menciptakan produk dan layanan baru untuk memenuhi suatu kebutuhan pelanggan. Dan proses operasional ini berupa pengiriman produk dan layanan yang ada secara efisien kepada pelanggannya. Dan yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan perkembangan. Perspektif ini memungkinkan kita untuk melihat kemampuan suatu perusahaan untuk terus berkembang melalui perkembangan karyawan atau SDM-nya, kemudian inovasi dan pengelolaan pengetahuan berupa pengetahuan di bidang organisasi atau perusahaannya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang implementasi dari sebuah BSC atau Balance Scorecard. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang implementasi BSC pada kesehatan, rumah sakit dituntut untuk dapat mengelola biaya operasional secara efisien sekaligus memastikan keberlanjutan layanan. Indikator ini dapat digunakan misalnya untuk biaya rata-rata per pasien, tingkat efektivitas klaim BPJS, maupun margin keuntungan operasional. Kemudian yang kedua, rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan berkualitas agar tercapai kepuasan serta kepercayaan pasien. Indikator yang ini umumnya digunakan untuk waktu tunggu pasien maupun tingkat kepuasan pasien yang diukur melalui survei. Kemudian yang ketiga, rumah sakit perlu memastikan bahwa alur pelayanan berjalan efektif dan efisien. Proses internal ini mencakup berbagai hal, mulai dari rata-rata lama rawat inap pasien, waktu penyelesaian hasil laboratorium, dan tingkat keterlambatan operasi. Kemudian yang keempat, rumah sakit hanya dapat memberikan pelayanan terbaik jika tenaga kesehatannya memiliki kompetensi yang memadai dan merasa puas dalam bekerja. Oleh karena itu, indikator yang dapat digunakan mencakup tingkat kepuasan karyawan, jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan, dan tingkat turnover pegawai. Selanjutnya, apa studi kasus dari Balance Scorecard? Sebuah rumah sakit di Pekanbaru menggunakan metode Balance Scorecard untuk melihat kinerja mereka secara menyeluruh. Pertama, dari perspektif pelanggan, kinerja rumah sakit dari sudut pandang ini dinilai sangat baik. Survei menunjukkan 63% pasien merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Kedua, perspektif keuangan.
Di satu sisi, net profit margin meningkat dan tingkat efisiensi biaya juga membaik. Namun di sisi lain, ada return on investment dan juga tingkat efektivitas yang justru mengalami penurunan. Ketiga, ada perspektif proses bisnis internal yang kinerjanya dinilai baik pada beberapa area, seperti pada bed occupancy rate atau tingkat penggunaan tempat tidur yang menunjukkan peningkatan, angka BTO yang terdapat dalam rentang ideal, serta angka kematian bersih dan kematian kotor yang juga berada di bawah standar. Namun, terdapat indikator kinerja kurang baik pada rata-rata lama rawat inap atau ALOS dan juga turnover interval atau TOI. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Terlihat pada tingkat kepuasan karyawan yang tinggi dan juga tingkat retensi pegawai yang dinilai baik. Namun, terdapat indikator tingkat pelatihan karyawan yang mengalami penurunan, sehingga dinilai kurang baik dan memerlukan evaluasi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, secara keseluruhan, studi kasus ini menunjukkan bahwa Balance Scorecard memberikan pandangan 360 derajat bagi manajemen, di mana manajemen bisa melihat dengan jelas kekuatan mereka, yaitu pada kepuasan pelanggan dan juga karyawan, sekaligus area yang harus diperbaiki, yaitu pada perspektif keuangan dan juga proses bisnis internal untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang.